Ucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Sungguh kami bersyukur Bapa. Kami punya Allah yang setia Tuhan, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami ya Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kembali kami mau menyembah-Mu Bapa. Kembali kami menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Selalu hadir dalam setiap keadaan kami ya Bapa. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Katakan dengan sungguh, jalan-Mu tak terselami, jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai.
dari awal. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Katakan penyertaan-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari sembah Tuhan. Oh, terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu. Haleluya. Oh, penyertaan-Mu sempurna. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat rancangan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam hidup kami Bapa, buat rancangan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sekalipun Kau tidak pernah meninggalkan setiap kami ya Bapa. Sekiralah baralah 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 baralah. Sekiralah baralah 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 baralah. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah seperti Engkau ya Yesus. Sekiralah baralah 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 baralah. Sungguh kami merasakan kasih-Mu ya Bapa. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, amin.
memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Mari naikkan syukur lebih lagi, katakan segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Sekali lagi katakan, segala pujian, syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, memujimu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Haleluya, terima kasih. Amin. Mari bersama-sama kita memperkatakan Mazmur 91. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan dekat pada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan jawab.
Aku akan menyertai dia dalam kesusahan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan padanya keselamatan daripadaku. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, terima kasih atas kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kalau kami masih ada semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, pada pagi ini kami kembali menghadap hadirat-Mu. Kami berdoa buat pemimpin rohani kami ya Tuhan. Ketua BPP GBI Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham, Ketua BPD Jateng Bapak Pendeta Andreas Budi Utomo, Ketua Perwil Selatan 2 Bapak Pendeta Yosua Kamanau, Ketua Perwil Semarang Bapak Pendeta Fauji Mangaranap, dan juga kami berdoa buat Bapak dan Ibu rohani kami ya Tuhan, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotora Harjo di Jakarta, Ibu Pendeta Mulyani Suwarna di Purwokerto, Gembala Jemaat Bapak Pendeta Timotius Andi dan keluarga. Kami serahkan ya Tuhan, hamba-hambamu ini yang Tuhan pakai ya Tuhan, untuk ya Tuhan Yesus menggembalakan setiap sidang jemaat, untuk menggembalakan jiwa-jiwa, bahkan untuk menjadi saluran berkat bagi banyak jiwa, untuk memenangkan jiwa. Urapi dengan kuasa Roh Kudus ya Tuhan, Engkau yang mengurapi terus dengan urapan-urapan yang baru, bahkan Engkau membukakan pewahyuan-pewahyuan yang baru kepada hamba-hambamu dalam mereka menyampaikan firman Tuhan. Tuhan, Kau menyertai melindungi hamba-hambamu dengan sempurna atas tubuh dan jiwa rohnya ya Tuhan, beserta dengan keluarganya. Tuhan memberkati ya Tuhan Yesus dengan kesehatan, kekuatan ya Tuhan. Engkau terus Tuhan menyertai mereka Tuhan dalam setiap pelayanannya, sehingga pelayanan boleh dapat memenangkan jiwa-jiwa, ya boleh membawa pertobatan jiwa-jiwa, membawa pemulihan jiwa-jiwa ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa semua itu Roh Kudus yang bekerja ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa ya Tuhan buat Kota Wonosobo dan Semarang. Damai sejahtera turun atas Kota Wonosobo dan Semarang. Kota Wonosobo dan Semarang diberkati Tuhan. Perekonomiannya diberkati Tuhan, diberkati dengan keamanan, dengan Tuhan Yesus, yaitu kerukunan antar agama. Kami percaya Tuhan, bahkan di Kota Wonosobo dan Semarang boleh mengalami lawatan Tuhan, sehingga terjadi pemenangan jiwa-jiwa Tuhan pada akhir zaman ini ya Tuhan. Mari Tuhan, Engkau pakai hamba-hambamu, anak-anakmu yang ada di Kota Wonosobo dan Semarang, boleh menjadi berkat bagi banyak orang, boleh dipakai Tuhan menjadi saksi-saksimu di mana kami berada ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Juga berkati ke pemerintahannya ya Tuhan, biar memiliki pemerintahan yang takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh melakukan segala tugas-tugasnya dengan benar ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat bangsa Indonesia. Damailah bangsaku ya Tuhan, damai sejahtera turun atas Indonesia. Kami percaya Indonesia mengalami lawatan Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan. Mari ya Bapak, kami juga berdoa buat Bapak Presiden dan Wakil Presiden, para menteri kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan roh takut akan Tuhan, beri hikmat marifat yang daripadamu dalam memimpin bangsa ini, sehingga bangsa ini boleh semakin maju Tuhan. Engkau berkati Pak Presiden, Wakil Presiden, supaya mereka boleh bekerja sama dengan baik ya Tuhan, untuk Indonesia boleh menjadi Indonesia yang Tuhan makmur ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat TNI Polri, biar Tuhan juga memberkati mereka juga dengan roh takut akan Tuhan. Mereka sebagai pengaman bangsa, Tuhan pakai mereka ya Tuhan dengan kekuatan yang dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat pemilu 2024 Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan memilihkan yaitu presiden, wakil presiden yang takut akan Tuhan, yang toleran, dan juga yang nasionalis. Bahkan kami percaya jalannya pemilu, di situ ada keamanan yang luar biasa. Tuhan, kami percaya Tuhan tidak akan terjadi kerusuhan ya Tuhan. Kami percaya Bapak bahwa Engkau Tuhan telah menyediakan Tuhan Yesus, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, calon ini boleh menjadi calon yang sungguh-sungguh memiliki ya Tuhan integritas, dan mereka boleh
Tuhan Yesus memiliki kehidupan yang sungguh-sungguh ingin memajukan bangsa ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa ya Tuhan buat Indonesia ya Tuhan, pulih Tuhan, Engkau pulihkan Indonesia dari krisis ekonomi, dari krisis moral, Tuhan, dari krisis kepercayaan. Mari Allahku, kami percaya bahwa Engkau bekerja memulihkan bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga ya Tuhan buat nanti Gusta ketiga kami serahkan kepada Tuhan. Mari ya Bapa, biar Tuhan lawatan Allah dahsyat lagi saat-saat ini boleh terjadi di mana-mana Tuhan. Ada kebangkitan rohani terjadi ya Tuhan. Terima kasih Bapak, baik dari orang tua, anak muda, anak-anak Tuhan. Kami percaya ya Tuhan bahwa pengurapan terjadi dengan dahsyat sehingga Engkau memakai semua Tuhan Yesus umat-umatmu ya Tuhan di bangsa ini Tuhan menjadi berkat Tuhan, menjadi saksimu di mana kami berada, boleh memenangkan jiwa-jiwa ya Tuhan. Kami juga berdoa buat generasi Yeremia. Tuhan, Engkau memberkati anak-anak muda, Tuhan. Biar mereka dibekali dengan kuasa-Mu, dengan firman-Mu. Sehingga mereka dimanapun berada, mereka berteman, bergaul, bersahabat. Kami percaya, Tuhan, Engkau memberkati anak-anak muda ini dengan roh takut akan Tuhan dan hidupnya menjaga kesucian dan kekudusan dan tidak kompromi dengan dosa sehingga di situ Tuhan boleh memenangkan jiwa-jiwa. Kami percaya Tuhan Engkau lengkapi anak-anak muda ini boleh menjadi anak-anak muda yang gagah, yang kuat Tuhan di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa ya Tuhan buat HOG Center, kami serahkan kepada Tuhan, biarlah tempat ibadah menjadi berkat bagi Kota Wonosobo dan berpengaruh bagi transformasi Kota Wonosobo. Kami percaya segala sarana dana yang diperlukan, kami percaya Tuhan telah sediakan, sehingga Tuhan boleh Tuhan Yesus berdiri, ya Tuhan Yesus itu HOG Center, ya Tuhan yang dengan berbagai macam fasilitas, juga Tuhan akan menyediakan. Saya percaya semuanya kalau Tuhan yang telah kehendaki, maka semua akan jadi. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat tempat ibadah permanen GBI HOG Semarang. Kami serahkan kepadamu, kami percaya segala dana-dana biaya Tuhan juga telah sediakan, kami percaya Tuhan akan mencukupkan semuanya, kami percaya bahwa gereja itu boleh berdiri, ya Tuhan untuk beribadah, jemaat-jemaat yang ada di Semarang, bahkan boleh menjadi berkat bagi kota Semarang, ya Tuhan. Terima kasih Bapak, mari kita berdoa 1 menit. Terima kasih Tuhan, pada pagi ini juga kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, bukakanlah rahasia kebenaran firman, memberikan pewahyuan yang baru buat hamba-Mu yang akan menyampaikannya dengan pengurapan Roh Kudus, sehingga Roh Kudus yang bekerja, yang akan mengatakan sesuatu ya Tuhan, sebagai pesan-pesan, sebagai nasihat, sebagai didikan buat kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Untuk kami berdoa ya Tuhan buat kami semua yang mendengarkan, Tuhan sucikan, kuduskan telinga kami, pikiran kami, hati kami, biar kami memiliki hati yang sungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan Tuhan, sehingga kami Tuhan Yesus yaitu mau dikorek, mau dididik dengan kuasa firman-Mu. Bahkan bukan saja kami mendengar hanya rutinitas, namun biarlah kami boleh Tuhan memiliki kuasa dari Engkau dikerjakan dalam hati kami, dan firman itu boleh kami lakukan setiap hari ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, Shalom semuanya. Shalom, apakah suara saya terdengar baik? Oke, ya, saya percaya hari ini adalah hari yang baik yang Tuhan berikan bagi kita. Saya akan sampaikan materi perlindungan dan penyertaan Tuhan. Wah, ternyata kemarin di mobil saya baru ingat, Desember saya juga menyampaikan tentang Allah Immanuel. Loh, kok sama ya? Maksudnya tentang penyertaan Tuhan. Lalu kemarin juga Mbak Lia kan? Lia sampaikan tentang Emilia tentang penyertaan Tuhan ya di poin ketiga.
Tetapi ada banyak hal ketika kita belajar tentang eh, Allah bekerja di dalam orang-orang percaya, orang-orang yang dikasih itu luar biasa. Dan mendapat banyak hal ya maksudnya tentang penyertaan Tuhan. Nah, saudara, eh, dalam Mazmur 91 ayat 9 sampai 10 kita sudah sering mendengar bahkan hafal ya saudara. Dikatakan bahwa sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Kalau setiap eh, seminggu 3 kali ya kita mendengarkan bersama-sama tentang ayat ini, tentu menjadi hal yang biasa. Tetapi di sini dikatakan Tuhan tempat perlindungan, malapetaka tidak menimpa kamu, tulah tidak mendekat, dan Dia menjaga kita di dalam segala jalan kita ya, saudara. Nah, saya akan bagikan ini bagaimana kita bisa mengerti bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi, orang-orang yang dijagai, orang-orang yang dilindungi, orang-orang yang disertai, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Bahkan kita ini adalah anak-anak raja. Ada fasilitas yang Tuhan berikan bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Nah, kita pikir eh, perlindungan kita dilindungi dari apa? Selama ini kan kita baik-baik saja, ya. Kalau kita ingat bahwa saya selalu ingatkan bahwa dunia ini gelap, dunia ini jahat. Kita baik-baik saja bukan berarti nggak ada kejahatan, ya. Satu kali waktu Gus Dur memerintah sebagai presiden, dia menjabat sebagai presiden, dia berkata gini, mana katanya Jakarta itu macet. Saya nggak pernah ngalami macet tuh gitu. Saudara, ternyata kenapa? Karena setiap kali Gus Dur mau lewat, ada patwal, ada eh, polisi-polisi yang akan menyiapkan jalan bagi Gus Dur. Sehingga dia berkata, mana katanya macet. Enggak tuh Jakarta nggak macet. Ya, mana dunia ini jahat? Enggak tuh aku nggak merasakan dunia ini jahat. Dunia ini saya hidup aman-aman saja. Saya hidup eh, baik-baik saja. Tidak seperti itu, saudara. Kalau saudara lihat, mendengar berita, bahkan mungkin lihatlah keadaan sebetulnya itu dunia ini sangat jahat. Bahkan orang melakukan kejahatan jauh di luar pikiran manusia. Ya, saudara. Jahatlah pokoknya ya, saudara. Tetapi kayaknya itu jauh ya dari kita. Karena kita tuh ada di dalam perlindungan Tuhan. Yang bukan berarti nggak ada kejahatan, tetapi sebetulnya kita ada dalam naungan Tuhan, di dalam perlindungan. Kalau orang pernah dapat penglihatan dalam kayak di dalam apa ya, saudara pernah kalau jalan-jalan di tempat wisata itu ada balon gede yang transparan, saudara ada di tempat itu, saudara ada di dalamnya gitu. Kejahatan itu tidak menyentuh kita. Nah, next. Ya, secara khusus ada perlindungan juga bagi umat Israel, ya, biji mata Allah. Tapi kita juga sebagai anak Tuhan, anak raja, anak bapak, ya, anak-anak kerajaan. Nah, tetapi sebagai manusia kita pasti mengalami proses kehidupan, ya. Itu ada masa-masa kita ini khawatir, bahkan kegentaran. Nah, kita mau lihat bagaimana Allah itu menanggulangi ketakutan. Saya ini orangnya takut kalau ada gerombolan-gerombolan. Misalnya bayangin kalau misal ada demo, saya pernah diceritain ya dulu di Solo itu Cilindak ya, waktu 98 gimana suasananya ya, menggetarkan gitu, suaranya menakutkan. Saya juga takut kalau kayak gitu. Tapi eh, ini memang nggak mudah, tetapi pelajaran pagi hari ini kita akan melihat dengan mata iman kita bagaimana Allah itu sebetulnya menjagai kita ya. Allah itu nggak hanya berkata jangan takut, tetapi dia memberikan penyertaannya, yaitu apa saudara, melalui kehadirannya dan melalui utusannya ya saudara. Nah, di dalam Mazmur 121 bahkan dikatakan Tuhan itu penjaga Israel. Tuhan itu menjaga kita ya. Dia
biarin kaki kita goyah ya. Dia Allah yang menjaga kita 24 jam, tidak akan pernah ngantuk, tidak pernah terlelap, nggak pernah ngeliep ya saudara. Dia selalu menjaga kita, tidak pernah tertidur ya. Dan matahari bahkan bilang nggak akan menyakiti engkau pada waktu siang, bulan nggak pada waktu malam. Malam ya Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya ya. Ketika saya mengalami kecelakaan 2006 ya, saya mendapat diingatkan tentang ayat ini supaya Tuhan menjaga kita dari segala kecelakaan dan Ia menjaga nyawa. Bahkan di matahari aja kita dilindungi Tuhan itu seperti sun apa? Kalau wanita itu kan dikasih pelembab gitu untuk menahan dari sinar matahari ya. Nah, itulah Allah kita ya. Dia Allah yang sangat baik. Nah, next kita akan lihat bagaimana Daud ini mengalami kegentaran, ya, mengalami ketakutan, tapi dia bisa menyadari bahwa kehadiran Allah itu memberikan perlindungan dan penyertaan. Daud tuh mengalami ketakutan yang luar biasa ketika dia dikejar-kejar Saul sampai dia itu pura-pura gila, ya, karena ketakutan dia ini pura-pura gila sampai ya next ya. Nah, di sini ada kisahnya ya. Ya, waktu itu Daud lari dari Saul sampai dia kepada raja kota Gad yaitu Akis. Lalu pegawai-pegawainya bisik-bisik lah, itu kan Daud yang mengalahkan berlaksa-laksa ya, yang ada nyanyiannya. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud berlaksa-laksa. Wah, ini lagunya ciptaannya Opowo ya. Jadi saya ingat terus gitu. Kalau Saul itu cuma beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa. Waduh, aku ketahuan kata Daud. Nah, gue kata kalau orang Wonosobo gitu ya. Nah, aduh gimana nanti? Padahal aku ini dalam posisi nggak punya apa-apa, nggak punya tentara, nggak punya kekuasaan. Aku ini sedang jadi buronan. Lalu saking takutnya dia tuh pura-pura gila. Ya, ya seorang yang memiliki pengurapan Tuhan, seorang yang memiliki janji Tuhan sampai pura-pura gila ya, gores-gores pintu gerbang, terus membiarkan ludahnya meleleh, ya ampun gitu ngeces-ngeces gitu ya. Nah akhirnya Raja Agis lo ngapain itu kok orang gila bawa kepadaku diusir-usir aja sana gitu ya. Next ceritanya kan seperti itu ya saudara. Nah nextnya yang ajaib Daud ini orang yang next hidup di dalam kesadaran rohani. Nah kita perlu untuk cerdas rohani, kesadaran rohani. Sebetulnya waktu itu nggak cuma sekedar gini loh. Raja Akis lihat ya udah sana disuruh pergi aja. Enggak, tapi itu semua pekerjaan roh, pekerjaan Tuhan. Di dalam kehidupan kita ini kita harus nyadari bahwa selalu ada pekerjaan roh di dalam hidup kita, ada turut campur Allah dalam hidup kita. Jadi Daud ini mengalami pertolongan Tuhan. Dia menyadari ada pertolongan Tuhan sehingga lahirlah Mazmur 34. Next, ya. Di sini judulnya dalam perlindungan Tuhan. Nah, dia cerita nih dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, ya, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku karena Tuhan jiwaku bermegah. Nah, ini orang yang sudah menyadari pertolongan Tuhan, dia bisa menyanyikan kebesaran Tuhan. Biarlah orang-orang yang berhati bersukacita, muliakanlah Tuhan bersama-sama denganku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku mencari Tuhan, ya. Jadi proses ketika dia pura-pura gila tuh nggak cuma sekedar itu, tetapi dia minta pertolongan Tuhan. Dia menjawab, aku melepaskan aku dari segala kegentaranku. Waktu itu dia tuh sangat takut. Nah, tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Jadi ketika kita mengalami itu, mengalami kesulitan ya, masalah yang sangat menakutkan ya, tetap kita suruh mandang kepada wajahnya dan berseru kepada Tuhan, ia menyelamatkan ya akan memperoleh menyelamatkan ya dari segala kesesakan. Dan malaikat Tuhan bersetemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Jadi Daud mengakui ada
perlindungan Tuhan dan penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Dia mengakui ada bahkan perlindungan malaikat yang menjagai dia. Ya, kita lihat lagi Elisa, saudara. Elisa, next. Elisa ini membuka mata hambanya ketika dikepung ya eh, di kota Dotan dia dikepung sama tentara Aram. Ceritanya gini ya, saudara. Nah, ini ceritanya ini Israel lagi berperang melawan Aram. Makanya kenapa Israel tuh walaupun melawan seluruh dunia ini pede aja, saudara. Karena dia tahu ada bala tentara, ada malaikat Tuhan yang menjagai mereka. Allah penjaga Israel. Itu janji Tuhan kepada mereka. Karena Israel ya sampai sekarang tahu backingannya itu Allah pencipta dunia ini. Allah yang luar biasa. Dan mereka sekalipun cuma berapa juta orang, sekalipun mereka bangsanya kecil, negaranya kecil, tapi pedenya luar biasa. Karena mereka memahami, menyadari eh, apa Allah tuh benar-benar bagi mereka itu dekingin mereka ya. Bayangin kalau saudara tahu kalau saudara didekingin Tuhan ya pedenya seperti bangsa Israel sekarang ya saudara. Nah, is- eh, ini siapa namanya Raja Aram ini bingung saudara. Pertama, strateginya selalu bocor, nyampe ke pihak lawan, ke pihak Israel. Dia nggak sekali dua kali ketika dia ngakuin strategi ini nggak pernah berhasil. Lalu lama-lama Raja Aram nih ngamuk. Wah, siapa nih mata-mata di sini? Ya, bayangkan ya seorang raja ngamuk. Ini pasti ada mata-mata. Lalu pegawainya bilang, "Oh, enggak eh, Raja. Ini ini perbuatan Elisa abdi Allah itu." Kenapa ya? Ternyata Elisa ini adalah seorang pelihat ya, seorang nabi ya yang memiliki pengetahuan rahasia-rahasia yang ada ya. Nah, lalu akhirnya Raja berkata, "Pergi lihat di mana dia supaya aku menyuruh orang menangkap dia." Lalu diberitahukan kepadanya dia ada di Dotan. Maka dikirimlah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Nangkep satu orang, dikirimnya itu banyak sekali. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota ini. Jadi malam-malam mereka datang, lalu mengepung. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Nah, ini yang bicara tentang mata rohani kita. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Jadi, ya, Elisa juga tahu bahwa dia disertai, makanya dia berani-berani aja buka bocoran rahasia raja ya. Nah, supaya dia nggak takut dikepung beribu-ribu, beratus-ratus ribu tentara yang datang ya dan mengepung kota itu ya. Kalau mengepung satu kota ya nggak mungkin 100 ya saudara pasti ya banyak sekali ya saudara. Nah, Elisa ini memang luar biasa ya, nggak gentar ya dia benar-benar eh, percaya bahwa Allah menyertai dia. Nah, saudara, itulah yang Tuhan kerjakan bagi orang-orang yang dikasihinya ya saudara. Lalu kita akan lihat Yakub. Nah, ada satu di Kejadian 31 kalau saudara lihat ya, Yakub lari meninggalkan Laban. Yakub lari dari Laban karena apa? Ya, saudara, kita akan belajar untuk tidak seujon sama seorang yang bernama Yakub. Karena Yakub ini mempunyai hati yang luar biasa. Kalau saudara pelajari sifatnya ini, Tuhan tuh nggak milih sembarangan orang. Yakub ini mengalami perubahan hidupnya itu ketika dia bertemu Tuhan di Betel, lalu dia mengalami proses 20 tahun bersama Laban. Hatinya ini memang hati yang baik ya, saudara. Jadi saudara jangan ngomong, "Oh, Yakub itu penipu," selalu melabel Yakub itu penipu. Bahkan Allah juga sudah mengubah namanya. Tetapi saudara pasti ingat, dia itu nggak nipu loh. Dia itu nggak nipu Esau secara hak kesulungannya waktu itu dia itu beli. Saudara, apakah ada jual beli itu menipu? Enggak, saudara. Dia hanya menawarkan. Nah, ternyata eh, terjadi transaksi jual beli hak kesulungan. Waktu kejadian itu memang Yakub tidak menipu. Sah, saudara.
Aku selungannya dibeli dengan semangkok kacang merah. Dia ini pinter ya, saudara. Tetapi waktu mulai terjadi penipuan adalah ketika dia menipu ayahnya atas saran mamahnya. Lah mamahnya ini ya yang bikin dia melakukan penipuan ya ya oke lah anak nurut ya saudara dengan caranya sendiri ya. Tetapi kita tahu bahwa dia sudah menuai hasil dari perbuatannya itu. Dia itu bertemu dengan Laban yang omnya dan juga mertuanya yang sifatnya licik ya dia ditipu berkali-kali dia mau diubah-ubah eh, apa ini upahnya dia ditipu dengan ditukar eh, apa anaknya ya istrinya itu dia senang sama Rahel dikasih Lea ya dan sebagainya dan dia itu eh, sudah berubah dalam proses seperti itu. Nah eh, dia itu lari karena terakhir itu ya dia udah nggak tahan gitu dengan eh, pamannya ini mertuanya ini yang licik ya akhirnya dia lari tetapi nggak juga lari tapi dia menuruti apa yang Tuhan katakan supaya dia kembali ke tanah yang dia di tanah Kanaan itu ya. Nah, kejadian 32 Yakub takut bertemu dengan Esau. Jadi dia lari dari Laban, tetapi dia ke depannya juga takut dengan Esau. Kenapa, saudara? Ternyata Esau, dia tahu berpikir bahwa Esau ini masih dendam. Setelah 20 tahun pun, dia kan belum pemberesan ya, saudara. Saudara harus ingat begitu lamanya kita ini apa ya punya ganjelan ya itu tetap Tuhan itu mau urusan loh nggak tahu lama nggak tahu di dalam hati nggak tahu itu tersembunyi dari orang tetapi yang namanya ganjelan yang namanya hubungan-hubungan yang tidak beres suatu saat itu pasti harus diselesaikan kalau kita tahu bahwa Allah mengasihi kita nggak bisa simpen-simpen ya berapa puluh tahun pun akan terus dikejar supaya kita melakukan pemberesan. Demikian juga, sekalipun Yakub lari dari Esau, dia itu pasti 20 tahun ini nggak enak lah. Ya, eh, memang si Esau sama Yakub ini aneh kok ya. Gelut we dari perut udah gelut ya sampai mamahnya sakitan ya. Tetapi maksudnya Tuhan tuh tetap mau melakukan pemulihan hubungan kakak adik ini. Nah, dia tahu kakaknya tuh marahnya kayak apa waktu kakaknya sadar bahwa hak kesulungannya sudah hilang, akhirnya dia kabur, 20 tahun lalu dia harus hadapi, saudara. Harus hadapi, tapi kita tahu nanti di ayat berikutnya saya mungkin sampaikan tentang Peniel ya, saudara. Wajah Tuhan, Yakub ini benar-benar bergumul dengan rasa takutnya ketemu sama Esau. Dia tahu kalau Esau ini dulu muarahnya kayak apa dan nggak tahu apa yang harus dia lakukan ya. Saudara, kalau yang namanya dendam itu memang bahaya. Makanya kalau benci akhirnya bisa membunuh. Nah, dia tahu resikonya ketika ketemu Esau dia pasti dibunuh nih gitu. Dia takut, Saudara. Nah, eh, tetapi di kejadian 32 ayat 1 lupa saya yang tidak nyantumin. Yakub melanjutkan perjalanannya lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, ini bala tentara Allah. Sebab itu dinamainya lah tempat itu Mahanaim. Ya, dia, ketika Yakub melarikan diri, dia harus bertemu dengan Esau. Ketakutannya akan Esau ya. Yakub bertemu dengan Allah, yaitu di Mahanaim. Dikatakan ini bala tentara Allah ya. Ja, kenapa Yakub bertemu dengan ini apa malaikat itu untuk meneguhkan bahwa Allah itu menyertai. Di mana Mahanaim Yakub diingatkan akan Betel, yaitu mimpi di Betel. Ada enggak ayatnya? Next coba. Nah, ini ya, waktu Yakub lari daripada eh, Esau, dia pergi, dia di Betel dan dia mimpi, ya, mimpinya malaikat turun naik, ya, langit terbuka. Nah, Tuhan berkata, sesungguhnya aku menyertai. Dia diingatkan, Tuhan tuh janji ya, kamu tuh akan kujadikan bangsa yang besar. Nah, sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Ya, jadi eh, lucu ya, Tuhan itu menyertai, maksudnya merestui, maksudnya gimana ya? Kalau dipikir Tuhan tuh tetap
Ya udah sana kamu lari gitu. Aku nyertai dan aku akan melindungi. Ya Tuhan itu ya aku nggak tahu harus melewati proses yang luar biasa selama 20 tahun ya. Kan nggak pernah ditahu. Nanti tahun ke-20 kamu pulang nggak? Tapi ya udah kamu lari aja nggak apa-apa. Tapi nanti aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini sebab aku tidak akan meninggalkan engkau melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Jadi janji sebelumnya dia akan kujadikan bangsa yang besar. Nah, ini luar biasa Tuhan pada Yakub. Nah, eh, tetapi di Mahanaim dia itu mengalami rasa takut. Nah, Tuhan itu memberikan eh, apa ya, malaikat-malaikatnya bertemu dan bala tentara ya. Jadi di situ itu ada campuran rasa takut sebagai manusia kita kan kalau ngalamin proses ada rasa takut dan kepercayaan, tapi juga percaya kepada janji Allah. Jadi pergumulan Yakub untuk menentukan pilihan hidupnya. Jadi kita tahu sampai Tuhan itu ngasih lihat nih. Nih loh, penyertaan Tuhan itu seperti apa? Perlindungan Tuhan itu seperti apa? Ya. Padahal kalau dipikir ya cuma mau ketemu Esau ya. Tapi dia tuh kan bawa pasukan, bawa anak, bawa istri, bawa ternak, ya diatur strategi, Saudara. Nah, jangan lihat ada Esau. Esau itu ternyata bawa 400 orang. Wah, tambah ketakutan gitu. Dia ya mikirin ya, kalau sampai dibunuh dia tok, istilahnya ya aku yang mati, tapi kan anak istriku ini gimana? Ya, nah, bala tentara Allah itu tempat persinggahan, tempat peristirahatan dalam perjalanan. Jadi Yakub ketemu sama bala tentara yang sedang melakukan perjalanan dan eh, kalau militer itu penuh senjata dan tentara ini sedang berkemah ya saudara. Dan ada dua bala tentara menunjukkan ya bahwa Allah itu ada bersama dengan orang yang dipilih Allah untuk mengalami kemenangan demi kemenangan. Ya, cara mata mata jasmani kita memang susah ketika kita memperoleh janji, tetapi kenyataannya yang kita hadapi itu nggak tahu harus seperti apa, ya, menghadapi orang, menghadapi masa depan, menghadapi banyak hal di depan, ya, bingung, ya, tidak menentu, ya, saudara. Ada banyak hal yang kita gumulkan, masing-masing rumah tangga itu berbeda, ya, tetapi juga ada janji Tuhan. Nah, eh, ini yang dinamakan pergumulan, ya, saudara. Mau percaya, takut, ya, tapi ada janji Tuhan. Tetapi kita lihat bahwa Allah membentengi umatnya yang mengikuti rencananya dan memberkati, menyertai orang-orang yang melakukan perintahnya. Jadi Yakub ini kan pulang karena dia juga pegang janji Tuhan. Dia sampai berani lari dari Laban. Ya karena Laban itu ngejar, saudara. Ya. Jadi Tuhan tuh sampai memberikan jaminan. Pasti engkau akan ngalami kemenangan. Tapi dari aku, ya. Nih lihat loh, yang nyertai kamu tuh banyak. Ada dua bala tentara yang nampak. Kalau misalnya pun kamu takut eh, sama Laban, jalan tentara ini satu satu camp akan jaga kamu dari niat jahat Laban di belakang. Kalau kamu takut masa depan, bala tentara ini akan menjaga engkau dari niat jahat Esau. Jadi, ataupun di sebelah kanan atau kiri posisinya itu, Tuhan itu benar-benar melindungi, menyertai si Yakub ini. Ya, saudara. Jadi, baik masa lalu kita, masa depan Tuhan tuh ada bersama kita. Ya, next. Oleh karena itu, berkatalah Yakub, ya Allah, nenekku Abraham, ya Allah, nenekku Abraham dan Allah Allahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman padaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu dan aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-kali aku tidak layak menerima segala kasih dan kesetiaan yang kau tunjukkan kepada hambamu ini, sebab aku hanya membawa tongkatku ini dan aku menyeberangi sungai Yordan ini. Tapi sekarang telah menjadi dua pasukan. Nah, dia ingat janji Tuhan, dia ini hanya taat untuk pulang. Tetapi ini loh, dulu aku pun datang kan hanya satu orang. Sekarang udah dua pasukan. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau. Sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan dia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu,
dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut yang karena banyaknya tidak dapat dihitung. Jadi Yakub ini semata-mata dia pergi dari Laban itu benar-benar karena ada Tuhan sudah nyuruh. Dan ketika Tuhan nyuruh ini sebetulnya Tuhan itu sudah menangani hati Esau ya. Dan kita lihat nanti ke depan bahwa Esau itu dan Yakub akhirnya berdamai. Next. Nah, bagaimana tentang pergumulan kita ya saudara? Ya, ada penyertaan Tuhan juga. Jadi tadi baik masa lalu kita, masa depan kita, kalau kita tuh taat aja sama Tuhan, nggak tahu ke depan, bahkan mungkin belum punya jawaban atas masalah persoalan kita, keadaan kita hari ini, tetapi Tuhan itu memberikan penyertaannya, yang hatinya melekat kepada Tuhan, ya di Mazmur kan dikatakan, ada perlindungan. Bagi yang menerima janji Tuhan, ada penyertaan. Bagi yang taat dan percaya pada firman Tuhan, ada jaminan Tuhan. Oleh karena itu, kita yang penting adalah kita memperoleh janji Tuhan itu. Ketika kita mengalami hal buruk lah, kok bisa orang percaya juga mengalami kecelakaan, hal buruk atau apapun. Ingat bahwa segala yang terjadi pasti atas izin Tuhan. Atau kita yang keluar dari perlindungan Tuhan, saudara. Karena bukan tangan Tuhan yang next yang kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi harus diingat kita harus tetap ada di pihak Tuhan karena Allah mau kita terus ada bersama-sama dengan Dia. Ya, saudara jangan lakukan dosa sehingga Allah menjadi musuh kita. Mazmur 91 ayat terakhir, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentengnya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Jadi bentuk penyertaan Tuhan adalah pertolongan Tuhan bagi kita. Amin untuk firman Tuhan. Saya berdoa setiap kita mendapat berkat. Amin. Baik, puji Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan, yang diberkati boleh lambaikan tangan, saudaraku. Yang tidak ada kendala, tolong kameranya on ya, saudara. Saya tunggu ya, dibiasakan kameranya on, supaya kita bisa maksimal mendengar firman Tuhan. Ya, puji Tuhan. Saudara mengenal Tuhan sebagai tempat perlindungan kita. eh kita sudah mendengar beberapa contoh ya, pribadi-pribadi yang menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan. Berbicara tempat perlindungan adalah mungkin orang membayangkan seperti ada satu benteng ya. Di Cina kita tahu ada tembok besar Cina ya. Lalu kalau Anda ke Israel ada tembok Jericho. Kalau Anda yang pernah ke Cilacap, ada benteng pendem di sana, saudaraku ya. Jadi tempat-tempat itu menggambarkan satu tempat yang melindungi kita dari serangan musuh. Jadi tempat perlindungan itu adalah tempat yang aman ketika kita itu sedang mendapat ancaman atau mendapat serangan dari musuh. Nah, ketika kita menjadikan Allah kita sebagai tempat perlindungan, maka Allah lah yang menjadi tempat yang aman bagi kita, saudaraku. Ya, kita menjadikan Allah itu sebagai tempat yang aman dan saya percaya ini akan menumbuhkan satu rasa percaya dalam kehidupan kita ya bahwa kita akan dijaga, dilindungi baik secara jasmani, secara rohani dari segala hal-hal yang jahat yang mengancam kehidupan kita. Saudara, saya mau sampaikan satu hal penting ini, Anda tangkap baik-baik ya. Jika kita menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita, sekali lagi, jika kita menjadikan Tuhan tempat perlindungan kita, maka tidak ada hal-hal yang terjadi dalam hidup kita
yang terjadi di luar kendali Allah. Ya, jadi apapun yang terjadi tetap dalam kendalinya Tuhan. Ya, memang tadi dikatakan bahwa langit tidak selalu biru, tetapi ketika kita mengalami mendung, bahkan hujan badai, tetap ada dalam kendali Tuhan. Itu yang harus menjadi pegangan kita, saudaraku. Ya, tidak ada yang jahat yang dapat menjamah kehidupan kita. Karena itu, pagi hari ini saya mengajak kita untuk meresponi dengan baik. Bagaimana kita boleh mengalami Allah itu sebagai tempat perlindungan bagi kita. Ayat yang setiap kali morning call kita baca. Mazmur 91 ayat yang ke-14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Ya, saudara, mari kita memiliki hati yang melekat kepada Tuhan. Dan pada ayat yang ke-15 dikatakan, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Pada ayat yang ke-15 ini, ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan berkata apa? Aku akan men- menjawab, ya. Dan janji Tuhan apa? Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkan dan memuliakannya. Tuhan tidak berkata kita nggak ngalami kesesakan, tetapi Tuhan berjanji bahwa aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Ya, kalau kita ganti ia ini dengan aku, coba baca lagi ya, ditampilkan ya. Ganti dengan aku. Dua, tiga. Bila aku berseru kepadanya, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkanku dan memuliakanku. Ya, kesesakan boleh terjadi, tetapi Tuhan katakan gini, kalau kita jadikan dia sebagai tempat perlindungan, aku akan menyertai dia. Tuhan akan menyertai kita dalam kesesakan. Dia akan meluputkan dan memuliakannya. Dan di atas semuanya itu percayalah saudara, kalau Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita yang percaya. Amin. Kita berdoa saudara. Terima kasih Bapa, kami memiliki tempat perlindungan yang aman, yang membuat kami tenang, aman dari segala ancaman, aman dari mara bahaya, aman dari serangan musuh. Pagi hari ini kami mau deklarasikan di hadapan Tuhan, bahwa kami mau menjadikan Tuhan Allah kami sebagai tempat perlindungan bagi kami. Kami mau Tuhan memiliki hati yang melekat kepadamu dan senantiasa berseru kepada Tuhan. Kami mau belajar dari setiap pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan, dan mereka boleh mengalami rasa aman, dijaga dari serangan musuh. Kami mau mengalami itu dalam kehidupan kami, seperti yang dialami oleh Raja Daud, seperti yang dialami oleh Elisa, seperti yang dialami oleh Yakub, dan seperti yang dialami oleh murid-murid Yesus ketika mereka ada dalam badai dan gelombang yang besar. Tuhan hadir dan menyelamatkan mereka. Bapa, karuniakan kepada setiap anak-anak-Mu hati yang melekat kepadamu Tuhan. Sungguh-sungguh tidak mencari tempat perlindungan yang lain selain Tuhan. Kami mau jadikan hanya Tuhan kami sebagai tempat perlindungan kami. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami bersyukur buat hadirat-Mu, bersyukur buat setiap para pelayan yang melayani, baik di studio dan yang di rumah-rumah. Jeripayah mereka tidak sia-sia. Juga Ibu Gembala yang boleh menyampaikan firman, Tuhan terus urapi dan pakai. Terima kasih Bapak, kami menaikkan setiap doa kami, terus berdoa untuk kesehatan, untuk pertumbuhan Karla, diberkati Tuhan dengan luar biasa.
berdoa untuk setiap orang tua kami, baik Akung, juga Oma, Tante Miliawati, untuk Ipo, untuk Tante Magda, untuk Pak Dani, untuk Om Darmawan, untuk Bapak Ibu Harun yang ada di Semarang. Tuhan berkati mereka semua, Bapak, karuniakan kesehatan, umur yang panjang. Di usia tua mereka, mereka boleh melihat kasih setia Tuhan, menikmati berkat Tuhan, anugerah Tuhan. Tuhan berikan yang terbaik bagi mereka, dan mereka sungguh-sungguh boleh mengalami berkat Tuhan, mengenal Tuhan, dan menerima keselamatan daripadamu. Kami berdoa menopang untuk Ibu Ririn yang sedang dalam masa terapi untuk dipulihkan dari segala cedera yang dialami pada pinggangnya. Kami percaya Tuhan yang menolong, Tuhan yang memulihkan dengan sempurna. Kami juga terus menopang untuk Denny dan Lisa yang terus berharap dan berserah kepada Tuhan. Kami percaya di dalam Tuhan pasti ada pertolongan dan jalan keluar. Biarlah mereka menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan satu-satunya dalam kehidupan mereka. Jika ada dari anak-anakmu yang hadir sedang dalam kondisi sakit dan lemah tubuh, Tuhan menjamah dan menyembuhkan. Jika ada dari kami yang mengalami pergumulan, Tuhan juga memulihkan kami semua. Terima kasih Bapa. Kami siap menjalani hari ini, hari yang penuh kemenangan. Mari saudara buka hati dan angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Pandang kepada Dia Bapa yang baik. Terimalah berkat kasih karunia berlimpah dari Allah Bapa. Dalam putranya tunggal Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang indah dan manis bersama Roh Kudus, menyertai saudara mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama boleh katakan, Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara, tetap semangat